Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan seorang Bapak terlebih dahulu yang baru ada pertama kali bersama-sama dengan kita, yaitu Pak Rudi. Bapak bisa maju ke depan untuk memperkenalkan diri dulu, Saudara. Ya, Pak Rudi ya. Mari silakan maju, tolong dikasih mic. Ya, Bapak perkenalkan diri, Bapak siapa, tinggal di mana, dan sebelumnya beribadah di mana. Shalom. Shalom. Kami nama Rudi Budianto, asal kami di Pusponjolo Selatan 2, dekat di sini. Dan kami dulu bergereja di GKI HTE yang di Alteri Utara itu. Saya selama bertahun-tahun saya tidak mengerti nama yang kami sembah itu nama yang salah ya. Dan saya setelah kami menemukan dengan saya diajak teman saya yang namanya Pak Dani itu ya, yang kemudian itu saya baru tahu, padahal saya sudah lama tidak ketemu dia, tidak pernah kontak. Terus saya diberitahu gini, saya tidak tahu, roh saya kok tahu-tahu kami bisa menerima dengan Bapak Yahweh itu. Dan kami tidak tahu, langsung bergejolak, langsung saya bersukacita. Terus setelah itu saya langsung diajak ke Magelang, ke tempatnya Pak Lukas. Saya minta baptis di sana. Saya sudah di Magelang sana. Jadi terus saya kadang beribadah ke sana ke sini. Jadi saya mau yang lebih dekat di Semarang aja, nyoba di sini nanti. Ya kadang-kadang saya sering ke Magelang. Ya gitu. Dan saya sebenarnya waktu dulu di yang gereja lama itu sebenarnya ada lambang-lambang kayak gini. Tapi dia tidak mudeng. Jadi yang diajarkan tuh tidak pernah nyembah Yahweh, nyembahnya yang Allah yang lama itu. Padahal simbol-simbol ada, sudah ada. Pernah nyanyikan lagu Yeshua juga ada. Saya waktu menyanyikan itu kayak roh saya tuh apa ya, kayak terangkat dulu kan, nyanyi itu loh Yeshua yang lagu barat dulu lagunya itu. Dia sudah nyembah Yeshua tapi tidak mengerti yang dia sembah gitu. Saya di situ bertahun-tahun di sana. Nah itu. Nah, saya suka dengan simbol-simbol kayak di Israel. Memang saya sudah dulu suka simbol-simbol Israel gitu ya, kayak bintang Daud, kayak kaki Dian itu. Nah, itulah pengalaman saya. Saya bisa datang ke sini, saya bisa ke sini karena percaya dengan Bapak Yahweh yang saya sembah selama ini. Ya, Tuhan berkati. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh, Saudara. Mari silakan. Ya, silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, sedikit saya cerita tentang Pak Rudi ini, Saudara. Jadi tanpa sengaja beliau ini ternyata dulu langganan saya, Saudara. Langganan pada waktu saya masih makan nasi goreng babat. Namanya Pak Rudi, cerita rumahnya daerah Pusponjolo, saya masih belum sadar. Rumahnya daerah mana Pak? Suyudono ya dulu ya, Lemah Gempal. Saya masih belum sadar, cuman saya itu punya kebiasaan. Kalau saya sekali ketemu orang, biasanya saya ingat pernah ketemu orang itu di mana, saya ingat-ingat. Maka pada waktu Pak Rudi datang ke sini, saya coba ingat-ingat. Pak, saya itu kayaknya pernah lihat Bapak di mana ya, cuman saya lupa. Nah, terus mulai cerita-cerita, Bapak tinggalnya di mana? Tinggal saya di Suyudono dulu, sekarang di daerah Pusponjolo. Bapak mungkin ada usaha apa atau pekerjaan apa? Iya, saya jualan. Jualan apa? Nasi goreng, namanya apa? Nasi goreng Bu Rudi. Ya wis langgananku. Jadi saya dulu makannya itu nasi goreng babat di tempatnya Pak Rudi ini, Saudara. Ya, tapi terus saya cerita sama Pak Rudi, kalau saya sekarang sudah tidak lagi makan makanan yang tidak kosher, maka saya sudah tidak pernah ke tempat Bu Rudi lagi. Kemarin saya juga memberitahu kepada Pak Rudi, kalau kita sudah di dalam Bapak Yahweh, kita harus mengusahakan supaya apa yang kita makan dan juga yang kita jual itu juga makanan yang kosher. Nanti kita biarkan Bapak Yahweh berproses dalam kehidupan Pak Rudi. Saya percaya nanti juga
suatu hari kelak Bu Rudi juga pasti akan datang ke tempat ini, saudara. Saya hanya ingin sedikit bersaksi begini, Pak Rudi ini boleh percaya atau tidak, saya itu setiap kali ketemu orang, selalu keluar dari mulut saya itu nama Yahweh, nama Yesua. Artinya saya selalu memberitakan kepada siapapun tentang nama Yahweh dan Yesua. Dan saudara tahu, saya itu tidak hanya sekedar memberitakan, tetapi saya juga membayangkan orang-orang yang saya beritakan nama Yahweh dan Yesua suatu hari kelak mesti datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama saya, memuliakan Bapak Yahweh. Inilah iman yang sering saya ajarkan di tempat ini. Kalau kita pengen ada sesuatu yang kita capai, kita bayangkan itu, saudara. Terjadi enggak, saudara, sekarang? Terjadi, ya toh? Padahal dulu langganan makanan yang enggak koser, tapi pada saat saya memberita, saya bayangkan. Tapi jujur yang saya bayangkan pada waktu itu Bu Rudi yang datang ke sini. Karena apa? Pak Rudi ini jarang di warung, Pak, ya. Jarang ke warung. Jadi saya seringnya ketemu Bu Rudi. Saya cuma ketemu Pak Rudi ini sekali. Pada saat saya beli nasi goreng babat, itu pun habis pulang ibadah Sabat. Apa enggak kebangetan, saudara, ya? Tapi pada waktu itu kita belum mengikuti pola makanan kosher. Saya cuma ketemu Pak Rudi, saya ingat sekali itu. Malam-malam pada saat saya sedang dimasakkan Bu Rudi, Pak Rudi ini datang. Ya, dia bawa apa saya tidak tahu. Terus di situ Bu Rudi ini memperkenalkan, ini suami saya, Pak. Oh iya, ternyata beliau hari ini ada di sini, saudara. Ini semua bukan karena saya, tetapi Bapak Yahweh yang membuat kakinya ada di tempat ini. Amin. Selamat datang Pak Rudi di Kehilat Mawar Sharon. Bapak Yahweh memberkati Pak Rudi dan Ibu. Masih ada satu lagi, saudara, yang sudah ribuan tahun tidak datang ke sini, saudara. Saya cari ke antah berantah, ke dunia manusia dan ke dunia lain, tidak ketemu. Nah, hari ini tiba-tiba nongol di sini, saudara. Ya, bagaimana kalau kita suruh maju dulu? Maju ya, mari Pak Victor dan Bu Mary, silakan maju. Ya, beritahu kami di mana selama ini. Ayo maju dulu. Pak Victor dan Bu Mary maju. Mimbari wis kosong ki. Ayo cepat. Ayo Bu Mary maju juga. Shalom semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, ini kedua kalinya perkenalan nih. Puji Bapak Yahweh, kalau kami bisa sampai di tempat ini lagi, itu semua karena kebesaran oleh Bapak Yahweh. Amin. Kami selama ini bolak-balik sih ke Cirebon, sini. Tapi dengan kerinduan saya sama Pak Victor untuk tetap ikut beribadah di sini, akhirnya Tuhan kembalikan kami di Semarang lagi. Haleluya. Tapi tinggal kami di Kendal sekarang. Iya, agak lumayan jauh. Tapi puji Tuhan kami masih bisa ikut di sini. Jadi selama ini saya ikut streaming aja. Dari kadang Pak Nino dari Mawar Sharon, kadang Pak Lukas, itu aja selama ini. Karena waktu yang belum diizinkan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah diizinkan untuk kembali ke sini lagi. Haleluya. Makasih. Ya, kita kasih tepuk tangan, saudara, untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Pak Victor belum ngomong loh. Oh, ternyata di Kendal ya. Tiwas tak cari ke sampai Malaysia kemana-mana, ternyata cuma di Kendal. Baik, sekali lagi Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang esek dan sitnah. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita kembali di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian. Pasal ke-26 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Beresit atau Kejadian 26 ayat 18 sampai 21. Saudara simak baik-baik ayat ini, saya akan membacakan buat saudara. Di situ dikatakan, dan Yitzhak menggali kembali sumur-sumur air yang telah mereka gali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah orang-orang Filistin tutup sesudah kematian Abraham.
Dan Yitzhak menyebut nama baginya menurut nama-nama yang telah ayahnya sebut. Dan hamba-hamba Yitzhak menggali di lembah itu, dan di sana mereka mendapati sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Yitzhak sambil berkata, air ini milik kami. Maka Yitzhak menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah berselisih dengan dia. Lalu mereka menggali sumur lain dan mereka berselisih pula atasnya, maka dia menyebut namanya Sitnah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang tadi sempat bertanya apa itu Esek dan Sitnah. Esek dan Sitnah itu nama sumur yang digali oleh Yitzhak. Yang kasih nama Esek dan Sitnah itu Abraham, saudara-saudara sekalian. Nah saudara, Esek dan Sitnah ini adalah simbol atau gambaran dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Di mana ketika kita ada di dua lingkungan seperti Esek dan Sitnah ini, ada dua hal yang bisa kita lakukan di sana. Yang pertama, kita harus bisa menyiasati supaya kehidupan kita itu tidak terpengaruh dengan lingkungan seperti Esek dan Sitnah. Lalu yang kedua, kalau kita tidak bisa atau kita tidak berhasil menyiasati supaya kehidupan kita tidak terpengaruh dengan lingkungan seperti Esek dan Sitnah, berarti ini artinya kita itu harus cepat-cepat keluar dari lingkungan atau komunitas seperti Esek dan Sitnah ini. Ya, jadi Esek dan Sitnah itu memang nama sumur yang dikasih oleh Abraham. Tetapi sebetulnya Esek dan Sitnah itu adalah simbol atau gambaran dari lingkungan kehidupan kita. Dan kalau kita ada di lingkungan seperti Esek dan Sitnah ini, sebetulnya di situ ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa menyiasati supaya kita itu jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan seperti Esek dan Sitnah. Tapi yang kedua, kalau sampai kita tidak bisa menyiasati, kita harus cepat-cepat keluar saudara dari lingkungan seperti ini. Nah mungkin sampai di sini ketika saya sedikit memberi gambaran tentang Esek dan Sitnah, mungkin kita bertanya-tanya, loh memang ada apa di Esek dan Sitnah ini? Kenapa sebaiknya kita tidak ada di lingkungan atau komunitas seperti Esek dan Sitnah ini? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Bereshit tadi, kita bisa melihat Esek dan Sitnah ini adalah dua tempat di mana di situ terjadi perselisihan dan pertengkaran. Antara siapa saudara? Antara gembala-gembalanya Yitzhak sama gembala-gembala yang ada dari Gerar. Waktu itu ketika Yitzhak membuka lagi sumur-sumur yang ada di Gerar yang dibuat sejak zamannya Abraham, rupanya pada waktu itu orang-orang Gerar itu ngeklaim saudara. Orang-orang Gerar yang merasa itu tanahnya, mereka kemudian ngeklaim kalau sumur-sumur itu sebetulnya adalah milik mereka. Maka ketika Yitzhak itu yang menggali sumur-sumur yang ada di Gerar, lalu ketika orang Gerar itu merasa sumur itu ada di tanahnya, lalu mereka ngeklaim itu milik mereka, maka kitab suci menuliskan pada waktu itu terjadi perselisihan dan keributan. Sampai juga terjadi satu pertengkaran antara gembala-gembalanya Yitzhak dengan gembala-gembala Gerar. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, sumur yang mengeluarkan air di sini, ini adalah simbol kehidupan kita. Yaitu kehidupan kita yang ada di tengah-tengah lingkungan atau komunitas yang tidak baik pengaruhnya. Coba saudara perhatikan, memang saya katakan kalau sesuai kitab suci, sumur yang digali Yitzhak itu tempatnya di mana? Di tanah mana tadi? Tanah Gerar, ya. Dan saya sebut tanah Gerar itu memang bukan wilayahnya Yitzhak.
Tapi kalau saudara perhatikan, ketika sumur itu masih dalam bentuk timbunan tanah, masih belum dibuka atau digali sama Yitzhak, waktu itu orang-orang Gerar itu tidak pernah nyentuh sekalipun bekas sumur itu, saudara. Mereka menggali saja tidak, mereka bahkan kalau lewat ya cuma diidak-idak begitu saja. Mereka sentuh sumur itu satu kali saja tidak. Tapi kalau kita perhatikan, begitu sumur itu dibuka lagi sama Yitzhak, orang-orang Gerar pada waktu itu langsung apa? Ngeklaim kalau sumur itu milik mereka. Dan kalau saudara peka, saudara, rohnya Esek dan Sitnah itu ada sampai sekarang ini. Ya, di Sitnah tadi terjadi apa? Coba saudara masih ingat? Pertengkaran atau perselisihan. Pada waktu sumur itu masih dalam bentuk timbunan tanah, gundukan tanah, yang mungkin di atasnya juga isinya sampah semak belukar. Orang-orang Gerar itu sekali saja tidak pernah menyentuh sumur itu. Tapi begitu sumur itu dibuka lagi sama Yitzhak, mereka ngapain? Mereka ngeklaim kalau itu sumur-sumur kami. Dan kalau saudara perhatikan, rohnya Esek dan Sitnah itu masih ada loh saudara, sampai dengan hari ini. Coba saudara perhatikan, katakanlah ada satu bangunan rumah yang sudah kosong, rumah yang sudah tidak berpenghuni, bahkan saya katakan rumah itu tidak terurus. Bisa karena mungkin yang punya rumah sendiri sudah tidak mau tinggal di situ, karena mungkin banyak faktor. Katakanlah rumah itu bukan daerah yang strategis dan rumah itu sepi, katakanlah seperti itu saudara. Lalu rumah itu juga tidak terurus, kemudian rumah itu ditumbuhi rumput-rumput sampai tinggi dan ditumbuhi pohon-pohon liar, sehingga sangat kelihatan sekali kalau rumah itu bukan rumah yang terurus dengan baik. Tapi coba saudara perhatikan, nanti ketika suatu hari ada orang yang tertarik tinggal di rumah itu, dia mau kontrak rumah itu karena dia mau coba buka usaha di rumah itu. Maka ketika sudah deal harga, orang yang ngontrak ini pasti akan apa? Dia bersihkan dulu. Ya, dia bersihkan rumah itu, rumput-rumputnya dia cabuti, dia bakar, pohon-pohon liar yang tumbuh di situ dia tebangi. Lalu atap, plafon, cat yang sudah mengelupas itu akan dia perbaiki sampai layak untuk dihuni dan layak untuk dijadikan sebuah warung, katakanlah, atau sebuah toko. Nah, nanti coba saudara perhatikan, begitu orang baru ini babat alas yang tadinya sepi, daerahnya bukan daerah strategis, tapi begitu warung itu rame atau toko itu rame, coba saudara perhatikan, 2-3 tahun kemudian ketika yang ngontrak ini mau memperpanjang rumah kontrakannya, biasanya yang terjadi apa? Tidak boleh dikontrak lagi. Karena apa? Mau dipakai jualan sendiri. Lah padahal pada saat rumah itu masih blaker, ada yang mau tinggal di situ? Tidak ada, saudara. Ya, bahkan yang punya sendiri sumelah melihat rumahnya sendiri. Dia tidak mau tinggal di situ. Tapi begitu rumah itu sudah hidup, sudah ada kehidupan di situ, yang tadinya tempat itu tidak dianggap orang, bahkan kalau dipakai untuk usaha ini bukan satu tempat yang strategis, tidak mungkin ada orang itu lewat sini terus beli dagangan. Tapi ternyata setelah ada orang yang babat alas dan dia berhasil usahanya, 2-3 tahun kemudian ketika mau dikontrak lagi biasanya akan dipersulit. Tidak boleh, karena apa? Yang punya rumah sudah punya rencana mau dipakai sendiri untuk apa? Jualan yang sama dengan yang dijual orang tersebut. Nah biasanya nanti begitu orang yang ngontrak itu disuruh pergi, tidak mau. Karena apa? Dia merasa dia yang babat alas. Wong rumahmu ini dulu bukan apa-apa. Kalau sekarang ada kehidupan di rumahmu ini karena aku yang babat alas. Nah biasanya orang yang ngontrak disuruh pergi tidak mau, terus akhirnya jadi apa? Ribut atau bertengkar. Jadi kalau kita perhatikan dan kalau saudara peka, kejadian seperti ini, rohnya itu sama dengan rohnya Esek dan
Sitnah. Kalau saudara perhatikan ini persis yang terjadi dengan Yitzka ketika Yitzka itu ada di Gerar. Waktu sumur itu masih dalam bentuk timbunan tanah, orang-orang Gerar cuman lewat begitu saja. Bahkan mungkin orang-orang Gerar buang sampah ya di atas sumur. Bahkan mungkin sumur itu jadinya penuh jadi timbunan sampah itu karena apa? Orang-orang Gerar kalau membuat sampah di situ gitu loh. Artinya ketika sumur itu masih dalam bentuk timbunan tanah tidak disentuh sama sekali. Tapi begitu sumur itu dibuka Yitzka, mereka ngeklaim kalau itu miliknya. Maka orang-orangnya Yitzka, gembala-gembalanya Yitzka itu tidak terima. Wong pada saat ini masih dalam bentuk timbunan tanah, kamu cuman diem. Kamu tidak pernah usaha buka sumur itu lagi. Tapi kenapa begitu kami buka sumur itu kamu ngeklaim? Memang tanah ini bukan tanah kami. Tanah ini bukan wilayah kami. Tapi kenapa kami yang berusaha, kamu yang ngeklaim? Dari peristiwa ini saudara, ada pelajaran berharga yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa ketika kita ada di lingkungan seperti ini, atau lingkungan yang iklimnya itu tidak sehat, yang isinya itu cuma ribut dan masalah, di sini sebetulnya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menyiasati supaya kita tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Tapi yang kedua, kalau kita sampai tidak bisa menyiasati supaya kita tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut, kita harus cepat-cepat keluar dari lingkungan seperti Esek dan Sitnah ini. Karena apa? Karena lingkungan seperti Esek dan Sitnah ini akan membawa dampak dan pengaruh yang buruk untuk kehidupan dan iman percaya kita. Dan ternyata saudara, setelah saya coba menyelidiki, Esek itu artinya tidak hanya perselisihan, tapi Esek itu artinya juga contention atau pertentangan. Saudara-saudara sekalian, kalau mungkin suatu saat saudara diizinkan tinggal tidur di Kehilat ini, katakanlah 1 minggu di sini. Mungkin suatu malam saudara akan melihat kejadian spektakuler di sekitar Kehilat ini saudara. Katakanlah saudara mungkin diizinkan entah kenapa tidur di Kehilat ini, saya jamin suatu malam saudara akan melihat kejadian spektakuler di sekitar Kehilat ini. Bukan di Kehilat ini, tapi di sekitar Kehilat ini. Kalau saudara perhatikan, rumah yang ada di bawah Kehilat itu hampir setiap hari ribut terus saudara. Entah itu yang ribut antara orang tua sama anaknya, kalau dengan tetangganya tidak ribut. Tapi ributnya itu antara orang tua sama anak, kalau tidak anak sama anak, kakak sama adik itu eker terus, ribut. Dan kalau sudah ribut itu tidak kenal waktu saudara. Jadi setiap hari itu pertentangan terus gitu loh. Isinya itu pertentangan. Kalau tidak orang tuanya sama anaknya, ya anak sama anaknya, karena memang anaknya laki semua. Jadi kayak omong-saomong itu jadi masalah gitu loh. Dan kalau sudah ribut itu tidak kenal waktu. Sering tidak hanya 1-2 kali. Tapi malam-malam pada saat saya sudah enak-enak tidur, ngorok, tiba-tiba mereka ribut. Kalau cuman ribut omongan itu masih mending. Tapi ributnya itu pakai banting pintu, mecah kaca saudara. Di sini saya merenung, kok bisa ya orang setiap hari hidup dalam keributan, hidup dalam ketidakdamaian sejahteraan itu kok bisa ya? Itu malam-malam kalau sudah ribut saudara, wah suaranya kenceng, keras. Sampai tidak ada yang betah kalau ada orang yang kontrak atau kos di situ. Sampai suatu malam karena saya merenung, ini kok ribut orang ngerti waktu. Sampai saya mikir, ki nek duwe granat tak granat toh iki. Cuman sayangnya saya tidak punya granat, gitu loh. Jane kan bagus toh, sudah komplit ya. Begitu mereka ribut, wow, terus banting pintu jeder. Yang kedua apa? Mecah kaca krompiang, sing terakhir granat jeleng gitu kan bagus saja nih. Ya toh. Cuman sayangnya saya tidak punya granat, saudara. Nah, ketika saya ada di lingkungan yang seperti ini, saudara,
Yang saya lakukan itu apa? Saya harus bisa menyiasati supaya kehidupan saya itu tidak terpengaruh dengan lingkungan yang seperti ini. Kenapa saya mesti menyiasati? Karena saya tidak mungkin memilih meninggalkan tempat ini, karena di tempat ini ada pekerjaan Tuhan. Nah, ini juga termasuk ketika kita itu memberitakan kebenaran, baik itu kebenaran nama Yahweh, kita memberitakan kebenaran nama Yesua, kita memberitakan kebenaran Torah kepada seseorang, atau katakanlah kita memberitakan kebenaran itu kepada satu komunitas, mau itu komunitas besar atau kecil. Kalau kebenaran yang kita sampaikan itu terus-terusan ditentang, lebih baik saudara cepat-cepat tinggalkan orang atau komunitas yang menentang kebenaran tersebut. Karena apa saudara? Karena kalau kebenaran itu terus-terusan kita sodorkan, sedangkan orang atau komunitas itu juga terus-terusan mengadakan pertentangan, sebetulnya kalau kita terus sodor-sodorkan sedangkan mereka menolak, kita itu sebetulnya sedang apa? Kita itu sedang membuat nama Yahweh dan Yesua itu jadi tidak berwibawa. Paham saudara? Kalau kita terus sodor-sodorkan ke orang dan orang itu terus menentang kebenaran nama Yahweh dan Yesua, kita ajak beribadah di tempat ini tidak mau menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, supaya orang itu menyembah Bapak Yahweh dan Yesua tidak mau. Tapi kalau terus kita tonyo-tonyo terus, kita sodor-sodorkan ke orang itu terus dan dia tetap tidak mau, tapi dia tidak hanya sekedar tidak mau, tapi dia juga mengadakan satu pertentangan. Asal saudara tahu, kalau saudara terus menyodor-nyodorkan seperti ini, saudara itu sebetulnya sedang membuat nama Yahweh, Yesua dan Torah itu jadi tidak ada wibawanya, gitu loh. Maka seringkali saya terus terang risih sendiri saudara, kalau lihat ada orang yang memberitakan nama Yahweh dan Yesua, tapi yang diberitakan tidak mau terima, terus yang memberitakan itu apa? Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuknya tatap muka begini masih mending, yang nonton cuma 2 orang. Tapi yang jadi masalah ngamuk-ngamuknya di mana saudara ngerti? Di Facebook, ngamuk-ngamuk di media sosial, yang bisa ditonton seluruh orang yang ada di dunia ini. Mungkin saudara bertanya, loh memang orang yang di Amerika mudeng padune Pak? Lah kalau itu orang Indonesia yang tinggal di Amerika mudeng enggak kira-kira? Mudeng gitu loh. Maka terkadang saya risih lihat orang di Facebook itu orang percaya Bapak Yahweh memberitakan nama Yahweh dan Yesua, memberitakan Torah, tapi begitu ditolak, yang memberitakan ngamuk-ngamuk, goblok-gobloknya dan mengutuk-ngutuki saudara. Wah terus terang kok begini ya cara-caranya orang-orang percaya Bapak Yahweh. Saya ngerti maksudnya dia itu mau membela nama Yahweh, tapi sebetulnya dia tidak sadar kalau sikapnya itu justru menjatuhkan wibawanya nama Yahweh itu sendiri. Kita itu tidak perlu masang target kok saudara. Orang harus terima apa yang kita sampaikan itu tidak perlu kita target. Pokok ingat baik-baik, tugas kita itu cuma seperti siapa? Rabi Saul dan Apolos. Rasul Paulus dan Apolos. Ngapain? Kita itu cuma disuruh nanam bibit benih kebenaran firman. Lalu yang kedua seperti Apolos, kita itu cuma disuruh apa? Nyirami benih itu, gitu loh. Kita tidak disuruh padu. Apa ada di kitab suci? Ya, tetapi Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, lah kamu yang padu, ya. Apa ayatnya ditulis begitu? Tidak ada. Tapi ayat itu berlanjut dengan apa? Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Elohimlah yang akan menumbuhkannya. Jadi hak menumbuhkan kebenaran itu haknya Bapak Yahweh. Kalau orang itu mendapatkan kasih karunia di mata Bapak Yahweh, Bapak Yahweh beranggapan orang ini berhak mendapatkan anugerah dari aku. Nanti orang itu akan datang sendiri seperti Pak Rudi datang ke sini saudara. Kita sudah lama tidak ketemu, saya sudah tidak makan nasi gorengnya Pak Rudi, Bu Rudi itu sudah hampir 10 tahun. Tapi kok ya bisa beliau datang ke tempat ini. Jadi kalau orang itu mendapatkan kasih karunia dan kemurahan Bapak Yahweh, dia suatu saat pasti
akan menerima Bapak Yahweh. Kita tidak perlu nyodor-nyodorkan sampai ribut, sampai ngutuk-ngutuki. Justru saudara itu sedang mempermalukan nama Yahweh. Jadi biarkan Roh Kudus yang menentukan pertobatan orang itu. Nah, saya mau sedikit keluar dari topik saudara, tapi masih berbicara soal pertentangan. Kalau kita berbicara soal pertentangan atau segala sesuatu yang bertentangan, saudara perhatikan ini baik-baik. Ketika kita melakukan sesuatu dan pada saat itu alarm di jantung kita itu berbunyi dan memberitahu bahwa apa yang kita lakukan bertentangan dengan Tuhan atau dengan firman, di sini kita harus peka untuk kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena sebetulnya jantung yang kita miliki itu sebetulnya alatnya Tuhan untuk mengirimkan apa ini? Sinyal peringatan. Coba saudara perhatikan, begitu kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar, sinyal respon jantung yang bisa kita rasakan apa? Deg-degan, ya toh? Berdetak lebih kencang dari biasanya. Atau katakanlah ketika kita suatu saat mau bepergian, tapi tiba-tiba perasaan kita itu gelisah, perasaan kita kok rasanya berat ya, mau pergi sekarang ini. Nah, di sini saudara harus peka bahwa sebetulnya perasaan yang berat untuk pergi atau perasaan gelisah yang saudara rasakan ketika saudara mau pergi, itu sebetulnya alarm dari Bapak Yahweh. Artinya Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang mengirimkan satu sinyal, kamu jangan pergi. Karena kalau kamu pergi, kamu akan mengalami ini. Jadi jantung kita yang berdebar, kita yang gelisah, tidak sejahtera mau pergi, ini sebetulnya alarm atau tanda dari Tuhan. Nah, kalau tanda ini diterjang, tidak jarang banyak hal yang tidak baik itu yang akan terjadi. Jadi kalau saudara pernah mendengar ada orang mengatakan ikuti kata hatimu, sebetulnya hati itu raiso ngomong. Yang ngomong dalam tanda kutip itu jantung. Karena apa? Jantung itu punya satu bagian yang namanya S-anod, yang disebut dengan mata jantung. Nah, mata jantung inilah yang menerima sinyal dari Tuhan, yang akan memberi peringatan kepada kita. Kamu jangan pergi, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Karena kalau kamu tetap terjang, kamu melakukan ini itu dan kamu tetap pergi, ini bahaya, akan terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau suatu saat ada tanda seperti ini di dalam jantung kita, saudara jangan terjang. Jangan saudara mengadakan pertentangan dengan jantung saudara. Karena sekali lagi, jantung itu apanya ini? Alatnya Bapak Yahweh untuk mengirim sinyal peringatan kepada kita. Kalau kita melihat jantung atau seluruh organ tubuh kita itu cuma dari pola Yunani, kita tidak akan ngerti apa-apa. Yang ngertinya memang paling apa? Ya jantung itu ya satu di antara organ tubuhnya manusia yang ada di dalam tubuh manusia. Fungsinya hanya untuk memompa darah. Tapi saya pernah memberitahu, jantung itu isinya kehendak-kehendak. Dari dimana? Dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak, bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Dan perlu saudara ketahui, Torah itu juga isi jantungnya Bapak Yahweh. Berarti kalau Torah itu saya katakan isi jantungnya Bapak Yahweh, berarti Torah itu apanya Bapak Yahweh? Kehendaknya Bapak Yahweh yang harus kita apakan? Kita lakukan gitu loh. Buktinya apa Pak? Torah itu isi jantungnya Yahweh. Kalau kita memperhatikan Torah 5 kitab Musa, dari kitab Beresit atau Kejadian sampai kitab Devarim atau Ulangan, kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama itu ditulis dengan kata Beresit. Kata Beresit dalam huruf Ibrani itu diawali dengan huruf Bet. Lalu kata terakhir dari Torah yaitu kitab Devarim atau Ulangan pasal terakhir, ayat terakhir, kata terakhir dan huruf terakhir. Kata terakhirnya itu Yisrael. Yisrael itu berarti hurufnya apa? Y,
Israel. Berarti huruf terakhirnya apa? L. L itu kalau ditulis pakai huruf Ibrani, ditulisnya pakai huruf lamed. Huruf Ibrani itu membaca dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan. Berarti kalau dari belakang ke depan dimulai dulu dari huruf lamed, lalu yang depan paling depan tadi huruf apa? Kata Bereshit. Huruf bet. Lamed dan bet itu dibaca lev, dan lev itu artinya jantung. Ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa jantung itu sebetulnya bukan jantung, Torah itu sebetulnya isi jantungnya Bapak Yahweh. Kehendak-kehendaknya Bapak Yahweh yang harus kita lakukan. Maka kalau ada orang yang menentang Torah, ada orang yang tidak mau hidup dengan pola makanan kosher, orang tidak mau ibadah sabat, itu sebetulnya orang sedang apa? Menentang Bapak Yahweh. Cuman pertanyaannya, siapa orangnya yang bisa terus-terusan bertentangan dengan Bapak Yahweh? Jangan saudara, tidak ada yang bisa kuat. Karena apa? Kita ini cuman ciptaan gitu loh. Kita itu cuman ciptaan. Seorang ciptaan kita itu harus tunduk dengan Sang Pencipta kita. Amin. Ya kita mesti tunduk. Bapak Yahweh yang menciptakan kita ngomong apa ya kita mesti tunduk. Jangan kita bikin aturan sendiri. Ya Torah itu hanya datang satu kali, yaitu dari Bapak Yahweh. Tidak ada Torah yang dari manusia atau buatannya manusia. Kalau saudara melihat ada 613 Torah, itu semua buatannya Bapak Yahweh. Gitu loh. Nah kita harus berusaha untuk tunduk taat dengan Torah ini. Jangan kita keluar dari Torah. Karena kalau kita keluar dari Torah, kita itu sama saja sedang ngejak ribut Bapak Yahweh. Coba saudara renungkan, saya kasih tahu, Torah itu artinya pengajaran, bukan hukum. Jangan salah. Torah itu bahasa Ibrani yang artinya teaching atau pengajaran. Kalau hukum itu mispat. Kalau hukum-hukum itu bahasa Ibraninya mispatim. Jadi Torah itu pengajaran. Yang isinya apa? Aturan-aturan kehidupan. Sekarang coba saudara renungkan sendiri. Ya, saudara renungkan sendiri. Saudara bikin aturan-aturan di rumah saudara. Tapi bagaimana kalau anak saudara itu seringkali melanggar aturan itu? Perasaan saudara sebagai orang tua kira-kira bagaimana? Jengkel enggak sama anak yang begini? Mesti jengkel. Wong papa mama itu bikin aturan kok kamu ngelanggar terus. Kira-kira seperti itulah perasaannya Bapak Yahweh ketika saudara itu tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada Torah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara renungkan baik-baik. Jangan sekali-kali kita itu bertentangan dengan Torah. Apalagi kita sudah diberitahu waktu-waktu ini sangat sudah mendekati kesudahannya. Mesin-mesin pembunuh yang baru untuk manusia itu sudah dipersiapkan. Mesin yang kelihatan fisik betul-betul wujudnya secara fisik, secara mesin. Apa itu? Tank, pesawat tempur yang saya percaya tidak lama lagi akan terjadi perang global yang disebut dengan perang final terjadi di mana-mana. Tapi mesin pembunuh yang lain juga sudah disiapkan. Apa itu? Sakit, penyakit, virus, bakteri jahat. Sekarang yang paling baru apa? Virus cacar monyet. Bayangkan saudara. Dan ini disinyalir itu berasal dari barangnya anti Hamasiah yang dibuat dari embrionya kera. Maka saya tegas keras-kerasan sama saudara, jangan mau diisi. Ya, kalau sudah diisi, rendahkan dirimu di hadapan Bapak Yahweh minta pengampunan. Ini disinyalir sudah seperti itu. Gitu loh. Kalau kita renungkan betapa jahatnya mereka saudara. Mereka mau memusnahkan manusia. Hanya karena kepentingan satu orang yang dikatakan apa? Populasi manusia di dunia ini sudah terlalu penuh. Bumi sudah terlalu penuh. Mereka harus dikurangi jumlahnya. Lah tinggal kamu beli satu gunung atau satu pulau, kamu tinggal di situ yang ada cuman kamu sama keluargamu kan selesai. Kenapa mesti membantai
ribuan orang manusia, bahkan ratusan juta manusia hanya demi kepentinganmu. Apa tidak jahat itu? Dan kemarin kalau saudara lihat di grup WhatsApp kita, saya sudah memberitahu bahwa sang donaturnya itu sudah kebuka. Betul-betul dia yang menjadikan sertifikat surat penyertanya barang anti Hamasyah itu untuk diterapkan di seluruh dunia. Masih ada di antara kita yang mengatakan ini bukan barangnya anti Hamasyah, ya silahkan. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa ke depannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita itu jadi orang percaya yang sedikit-sedikit Allah opo iyo gitu. Hati-hati. Nanti suatu saat kalau saudara terus-terusan seperti ini, saudara akan terkejut-kejut. Saudara akan kaget. Loh, kok ternyata seperti ini? Bahkan saya sudah ngasih tahu. Saudara sendiri yang tidak mau nurut firman Tuhan. Gitu loh. Jadi sama seperti halnya jantung itu yang dipakai Tuhan sebagai alarm untuk mengingatkan kita. Firman yang disampaikan yang berkaitan dengan tanda-tanda zaman itu sebetulnya juga alarm untuk mengingatkan kita supaya kita jangan terjang yang seperti itu. Karena kalau kita terjang, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik. Nah kemudian saudara, kita kembali ke firman Tuhan lagi. Selain berarti pertentangan, esek itu juga ternyata punya arti resorted, yang artinya terpaksa atau memaksa. Kalau kita perhatikan, rohnya orang-orang Gerar itu roh pemaksaan. Seharusnya saudara yang benar, mereka atau orang-orang Gerar itu berbagi dengan Yitzhak dan gembala-gembalanya. Karena sekalipun sumur itu ada di tanah atau wilayah kekuasaannya orang-orang Gerar, tapi yang menghidupkan sumur itu lagi siapa? Yitzhak. Kan yang menghidupkan sumur itu lagi siapa tadi? Yitzhak dan gembala-gembalanya. Tapi kalau kita perhatikan di sini kita bisa melihat orang-orang Gerar itu terus mereka mendesak dan memaksa Yitzhak itu menyerahkan sumur-sumur itu. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat orang-orang Gerar, rohnya orang-orang Gerar itu roh apa? Pemaksaan. Dan ketika kita hidup dengan orang-orang yang rohnya itu roh pemaksaan, kira-kira nyaman enggak kita saudara? Kalau kita itu hidup bareng-bareng dengan orang yang suka memaksa kita, atau suka memaksakan kehendaknya supaya kita ikut kehendaknya dia. Nyaman enggak kira-kira kita? Enggak nyaman, wong kita punya privasi sendiri. Kita punya kedaulatan sendiri. Kok kamu maksa-maksa aku suruh ikut kamu? Ya enggak mau. Maka seperti tadi saya katakan, ketika ada orang memberitakan nama Yahweh kemudian dipaksa, terus kalau tidak mau dipaksa dikutuk-kutuki, ya orangnya cuman ketawa tok. Masih mending kalau orangnya cuman ketawa. Kalau orang itu kemudian terus menjelek-jelekan pengagung-pengagung Yahweh, bagaimana? Kelar sudah proses pemberitaan nama Yahweh itu. Gara-gara siapa? Gara-gara orang luar? Bukan. Justru gara-gara orang kita sendiri, gitu loh. Jadi tidak perlu kita itu kasar memberitakan nama Yahweh. Cukup 1, 2, 3 kali dengan pemberitaan yang lemah lembut, yang baik. Kalau tidak mau, ya sudah. Tidak usah nama Yahweh itu terus disodor-sodorkan untuk diberitakan terus. Wong orang itu sudah menentang kok. Kalau kita sodor-sodorkan, justru kita membuat nama Yahweh itu jadi tidak berwibawa. Orang akan berpikir, kok disodorke terus yo apa to ki? Jangan-jangan ini barang murahan gitu loh. Coba saudara renungkan, barang yang tidak laku itu disodor-sodorkan atau hanya cukup dengan iklan 1 kali? Disodor-sodorkan, ya toh? Kalau barang tidak laku ditawar-tawarkan, betul tidak? Ya ditawar-tawarkan kemana-mana. Yang jadi masalah nama Yahweh itu nama yang laku atau tidak? Tidak hanya nama yang laku, tapi nama Yahweh itu juga nama yang menyelamatkan. Lah kok bingung? Berarti kan kalau orang itu dikasih nama Yahweh tidak mau, berarti kan dengan kata lain saya sebut dia tidak mau diselamatkan, bisa enggak? Bisa. Ya wes,
Gore nih tiket keselamatan nih, tak kasihkan ke yang mau. Beres, selesai toh. Ingat loh, Shemot atau Keluaran 14 ayat 14 itu yang di belakang sendiri itu ya. Itu dikatakan apa? Yahweh akan berperang bagimu dan kamu mengusahakan damai sejahteramu sendiri. Ayat itu sebetulnya keliru. Ya, ayat itu kurang lengkap. Kalau di situ kan dikatakan apa? Yahweh akan berperang bagimu, kamu akan diam saja. Nih diam saja itu kan bisa delongop, melongo, pelolar-pelolor. Tapi yang benar itu bukan pelolar-pelolor. Diam saja, di situ kita disuruh mengusahakan damai sejahtera kita. Cukup beritakan, kita sampaikan nanti biar Bapak Yahweh yang dalam tanda kutip berperang untuk kita. Amin. Kalau orang itu mendapatkan kasih karunia, kemurahan dan anugerah menerima Yahweh, sampai sini tidak kira-kira? Sampai sini mesti ya. Coba saudara renungkan, kita berdoa setiap Sabat, setiap selesai ibadah. Saya ajak saudara selalu apa? Ayo kita bayangkan, kita taruh jiwa-jiwa yang ada di kota Semarang ini di tengah-tengah tangan kita. Kita tengadakan tangan seperti ini, kita buka tangan seperti ini, lalu kita bayangkan jiwa-jiwa, ada orang-orang banyak itu di tengah-tengah kita begini nih, ya. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang yang belum kenal Bapak Yahweh dan Yesua, dan yang belum mengerti tentang Torah. Kita bayangkan mereka lalu kita peluk begini loh. Kita peluk, saya itu begitu saudara yang saya lakukan. Terus tak tarik datang ke tempat ini. Marilah kita diselamatkan dengan keselamatan Bapak Yahweh. Saudara bisa lihat datang benar enggak? Datang benar. Ya, jadi enggak perlu pakai ribut, pakai pertentangan itu enggak perlu. Cukup kita pakai profetik. Kan saya sudah ngajari. Kalau kita coba rebut jiwa orang itu secara fisik dengan pemberitaan enggak bisa, direbut secara apa? Roh diapain? Didoakan gitu loh, dibayangkan orang itu datang ke sini. Jadi kalau Pak Rudi juga rindu ibu suatu saat beribadah menyembah Bapak Yahweh, bayangkan Pak, Bapak datang ke Keilat sama Bu Rudi ke sini ya, beribadah bersama-sama memuliakan Bapak Yahweh. Saya percaya tidak ada satupun yang mustahil buat Bapak Yahweh kita. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita hidup dengan orang-orang yang rohnya itu roh pemaksaan seperti ini, saya yakin pasti tidak akan nyaman saudara. Demikian juga katakanlah di sebuah tim kerja, ketika mengerjakan sesuatu, pasti kita juga tidak akan nyaman. Ketika di dalam tim itu ada orang-orang yang dengan terpaksa mengerjakan sebuah pekerjaan. Maka di sini atau melalui ini saya perlu memberitahu kepada saudara secara khusus yang melayani Tuhan di sini. Setiap kita yang melayani Bapak Yahweh di tempat ini, jangan sampai apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita atau di dalam tim pelayanan, jangan sampai itu dideteksi Bapak Yahweh ada roh esek atau roh keterpaksaan. Karena apa? Karena ketika Bapak Yahweh itu mendeteksi di dalam pelayanan kita atau di dalam tim pelayanan itu masih ada roh esek, hati-hati. Ini justru akan apa? Membuat pelayanan kita itu tidak diberkati Bapak Yahweh, gitu loh saudara. Maka di sini kalau yang mau melayani, saya mesti ngomong, pelayanan di sini itu berat. Jangankan nek salah lagu, salah ngomong, kowe nganggo sepatu ora genah bisa tak tegur gitu loh. Yang melayani di sini sepatunya kelihatan ndak bagus, ndak anggun, pokoknya naik di sini kita gondes, mesti turun tak tegur. Wong kita itu di sini itu mesti kelihatan tampil bagus untuk Bapak Yahweh kan, betul tak? Lah ya untuk Bapak Yahweh nek kondangan saja sanggulan, ya toh. Terus apa? Mukanya dilabur. Lah ya bedaan itu kan dilabur senenge. Muka dilabur, sanggulan. Lah kalau nek ibadah sapenake, ya jangan gitu loh. Kita kalau pergi ke kondangan saja bisa pakai sepatu yang bagus. Mosok kita ibadah pakai yang seadanya. Saya katakan tidak masalah saudara pakai sandal kalau memang saudara itu tidak punya sepatu, gitu loh. Salah tidak pakai sandal? Tidak salah, ya. Yang salah itu kalau punya sepatu bagus tapi ke Keilatnya pakai sandal, lah itu sing salah, gitu loh.
Yang benar kalau punya sepatu bagus ya dipakai. Saya pengen punya barang-barang bagus, ya toh jas yang bagus, talit yang bagus. Kalau orang mikir secara hanya kain begini, kalau orang lihat talit yang saya beli, yang gadol, itu harganya itu masih talit biasa, itu cuman kain berapa saudara ngerti? 1,3 juta. Nah kalau orang cuman lihat kain, cuman kain koyo ngono, iya. Tapi saya cuman pengen tampil baik di hadapan Bapak Yahweh. Memang penampilan itu bukan yang utama, tetapi penampilan itu juga penting. Nek ndak penting ya koloran wae to. Ya toh? Kekehilat cawetan, sarungan, ya sudah sama aja. Nanti kalau ditanya loh kok cuman cawetan? Lah kan penampilan itu ndak penting, gitu loh. Ya sesuk nganggo koteka, nek ngono gitu. Ya jadi jangan kita itu terpaksa. Kalau pelayanan di sini saya sudah memberitahu, pelayanan di sini sekalipun kehilat bangunan kehilatnya itu masih kecil sementara ini, tapi di sini boleh saudara cek kita sangat ketat. Ya kalau sampai saya ngerti pelayan Tuhan sepatunya blaker ndak genah, mesti saya tegur. Kotor gitu saya tegur mesti. Terus pelayanan kita di sini ini betul-betul harus nek mimpin pujian, kalau mimpin pujian itu ya harus yang benar. Sampai salah, saya mesti kasih kode. Saya itu punya kode antara saya dengan pelayan Tuhan. Kodenya apa? Tepuk tangan yang keras. Ya. Kalau saudara dengar tepuk tangan plok-plok sampai kuping saudara itu pengeng, itu sebetulnya kode saya. Mimpin pujian kok loyo gitu loh. Mimpin pujian kok apa jenenge suloyo. Tak suruh semangat gitu loh. Karena apa? Roh Kudus Bapak Yahweh itu hadir di sini. Saudara percaya? Hadir di sini ya kita kasih yang terbaik, puji-pujian yang terbaik. Ya kita hadirkan suasana pondok Daud atau pondok Daud itu. Kalau saudara renungkan kenapa di antara 3 tabernakel yang paling berkenan di hadapan Bapak Yahweh itu justru tabernakelnya Daud. Padahal secara tabernakelnya Mose dikatakan megah. Sekalipun barang-barangnya, aksesorisnya itu aksesoris yang ancient gitu loh, yang kuno gitu loh, tapi itu megah, sangat megah. Apa namanya? Tabernakelnya Mose. Terus begitu Mose ada tabernakelnya Shilomo. Wah, itu jauh lebih megah. Bangunannya sudah pakai batu, sudah pakai semen. Nek tadi kan dindingnya masih pagernya apa? Kayu. Tapi Shilomo bangunannya sudah pakai apa? Batu dan semen. Bahkan dia hiasi bait suci Shilomo itu dengan ukiran-ukiran buah pomegranate atau buah apa? Jenenge delima. Karena delima dipakai itu karena biji delima itu isinya 613 yang adalah simbol dari Torah. Saya tidak tahu biji delima yang jumlahnya 613 itu ukurannya yang seberapa saya tidak tahu. Tetapi delima itu dipakai karena bijinya 613 simbol dari Torah, dan kuncupnya delima yang bentuk mahkota itulah mahkota yang ditiru Raja Shilomo untuk dia pakai di kepalanya. Terus kita lihat bangunannya megah, tabernakelnya Shilomo. Tapi Daud, saudara ngerti tabernakelnya cuma dari apa? Cuman dari kayu ranting-ranting kering yang diikat di keempat sisinya, lalu dikasih apa? Kain begitu dok. Tapi anehnya Bapak Yahweh itu justru berkenan dengan tabernakelnya Daud. Karena apa? Karena 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 pekan dan seterusnya, dari tabernakelnya Daud itu selalu dinaikkan puji-pujian untuk Bapak Yahweh. Maka Bapak Yahweh itu selalu berkenan sama Daud sekalipun dia jatuh dalam dosa, gitu loh. Tapi kalau kita renungkan, Daud itu tidak kebanyakan cincong, saudara-saudara sekalian. Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dia katakan apa? Hatatilah Yahweh. Ya, aku memang berdosa kepada Yahweh. Tapi nek Saul cincong macam-macam, ya toh? Kamu ngerti Saul, kamu itu berdosa soal ini sama Yahweh. Kenapa itu masih ada suara ternaknya Amalek?
Loh kan ternak ini kan nanti bisa dipakai untuk korban persembahan untuk Yahweh. Lah gundulmu, wong kamu itu disuruh menumpas habis, jangan ada yang tersisa. Kok malah mbok sisakan? Memang Bapak Yahweh kolu sama ternaknya Amalek gitu loh. Bapak Yahweh sanggup ciptakan ternak sapi yang lebih baik dari sapinya Amalek. Kalau Daud dia cuman katakan hatatilah Yahweh kalau dia salah. Tapi kalau kita perhatikan juga, kita kembali ke tabernakelnya Daud. Kenapa yang cuman ranting kayu diikat di keempat sudutnya, lalu dikasih kayu supaya bisa berdiri, terus dikasih kain di atasnya kayak seperti kalau kita bikin kupah perkawinan itu loh saudara. Ini kalau kita masih bagus, kainnya kayunya kayu Kalimantan, ya toh potongannya sudah lurus-lurus bagus. Kainnya juga kain yang bagus. Masih ada talit saya ini nanti ditaruh di atas untuk menudungi kedua mempelai. Tapi nek Daud zaman dulu, tabernakelnya Daud cuman apa? Ranting kayu sing ndak lurus itu loh. Pokok ada ranting kayu, dia ambil, dia coba pilih yang terbaik. Kalau ada cabangnya sudah dia biarkan begitu saja. Ada matanya sudah biarkan begitu saja. Tapi kalau orang mebel, kayu ada matanya, harganya turun atau naik Pak Victor? Harganya akan turun, ya toh? Ya betul ya. Kalau kayu itu ada matanya, kelihatan matanya, mesti harganya akan turun. Di tabernakelnya Daud itu kayunya ada matanya, ada cabangnya, bahkan mungkin masih kena tanah. Tapi anehnya kok Bapak Yahweh justru berkenan sama tabernakelnya Daud. Karena apa? Di situ 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan dan seterusnya, selalu dinaikkan puji-pujian untuk Bapak Yahweh, gitu loh. Maka siapapun yang memimpin pujian di sini mesti benar, harus benar. Nek ora wis rasa pelayanan. Saya mau gitu tok, gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita yang ada di dalam pelayanan itu ada keterpaksaan, tapi biarlah kita melayani di tempat ini dengan ketulusan dan sukacita. Amin. Supaya Bapak Yahweh memberkati dan semakin memberkati pelayanan kita. Kemudian selain terpaksa, esek itu juga punya arti injustice atau ketidakadilan. Coba saya mau tanya sama saudara, pernah enggak saudara itu diperlakukan tidak adil oleh orang? Pernah enggak kira-kira? Pernah ya? Dalam kasusnya Yitzhak, di sini kita bisa melihat saudara, orang-orang Gerar itu sangat tidak adil dengan Yitzhak dan gembala-gembalanya. Seharusnya kalau mereka nalar air itu mereka bagi dengan Yitzhak. Seharusnya juga paling tidak orang-orang Gerar itu ngomong apa? Yitzhak, karena kamu yang menggali sumur itu kembali, tapi tanah ini milik kami. Seharusnya pada waktu itu mereka tetap mengatakan apa? Mereka harusnya tetap menawarkan, karena kamu yang menggali sumur itu, sekalipun sumur itu ada di tanah kami, maka kalau kamu membutuhkan air itu, ambillah air itu untuk kebutuhanmu dari tempat ini. Yang fair harusnya seperti itu saudara. Yang benar kalau adil harusnya seperti itu. Ini baru benar dan ini baru adil. Tapi pada kenyataannya sumur yang digali Yitzhak itu justru diapain? Dikuasai oleh orang-orang Gerar itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin ada kalanya kehidupan kita itu diizinkan Bapak Yahweh berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, yang memperlakukan kita itu tidak adil. Orang yang juga memperlakukan kita tidak semestinya. Tetapi melalui Yitzhak ini, di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dan kita tarik di dalam kehidupan kita. Bahwa pada waktu Yitzhak diperlakukan tidak adil, waktu itu Yitzhak marah enggak kira-kira? Dia enggak marah. Ya. Pada waktu Yitzhak itu diperlakukan tidak adil, Yitzhak enggak marah saudara. Tapi apa yang dilakukan Yitzhak? Dia tinggalkan Esek dan dia cari sumber air yang lainnya. Betul saudara? Karena Yitzhak ngerti, kenapa aku mesti marah? Kamu minta, kamu memaksa aku, oke, tak kasih. Nih,
aku akan cari sumber air lainnya. Dengan kata lain, kalau air itu simbol kehidupan kita atau sumber penghasilan kita, ketika sumber penghasilan kita itu diusik orang, tidak perlu kita marah, saudara. Ya, kita tiru Yitzhak, tidak perlu kita marah. Kita disaingi, bahkan mungkin produk kita dijelek-jelekan. Ya, jangan pakai produk-produknya orang itu, kan gitu. Ya, itu jelek produknya, kan begitu loh. It's okay, tidak jadi masalah. Tirulah siapa tadi? Yitzhak. Dia marah, dia tidak marah. Tapi dia pilih apa? Dia tinggalkan Esek, dia berikan Esek ke orang-orang Gerar, lalu dia cari sumber air. Dia cari sumber kehidupan yang lainnya. Karena Yitzhak ngerti, dia tahu bahwa berkat bapaknya Yahweh itu tidak hanya di Esek, tapi juga bisa dari tempat lain. Amin. Berkat Bapak Yahweh itu tidak cuma dari satu tempat, saudara. Jangan saudara salah. Jadi kalau saudara diperlakukan tidak adil, saudara lalu kemudian mempertahankan mati-matian sampai direwangi ribut, keliru. Ya, maka dalam pergumulan ini saya ingin tenang. Ya, saya coba minta kekuatan Bapak Yahweh untuk tenang. Bapak Yahweh topang saya, yang diusik sekarang sudah bukan saya lagi. Tapi ketika mereka mengusik rumah dan tanah ini, yang diusik engkau sendiri, Bapak Yahweh. Kalau mereka berani, ya wes ben urusan Bapak Yahweh. Cuman saya belum bisa bersaksi total. Nanti begitu semuanya sudah beres, saya akan bersaksi total bagaimana Bapak Yahweh itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Jadi tenang, pokok kita tenang. Kalau ada di antara saudara yang bertanya kok kelihatannya santai saya. Loh, sempat saya itu juga padantengan, sempat. Tapi setelah Bapak Yahweh kasih satu hikmat, di dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Saudara tahu, saya melihat orang-orang yang berusaha mengusik pekerjaan Bapak Yahweh di tempat ini. Tidak cuma rumah ini, tapi yang berusaha mengusik pekerjaan Bapak Yahweh. Saya cuma minta apa? Bapak Yahweh singkirkan orang-orang itu. Disingkirkan beneran? Singkirkan. Ada yang ditegur keras, ada yang diajar, bahkan terus terang, bahkan sampai ada yang mati. Gitu loh. Jangan coba-coba mengusik pekerjaan Bapak Yahweh. Karena sudah ada patok pekerjaan Bapak Yahweh yang ditancapkan Bapak Yahweh di tempat ini. Dan patok itu saya bayangkan nyetrum gitu loh, saudara. Kalau sampai dipegang, berarti yang dipegang apanya? Strom kuasanya Bapak Yahweh. Mati tidak? Mati. Kalau orang itu cuma kaget mending. Tapi seharusnya ketika dia kaget, dia terpental. Jangan dibaleni lagi, mengusik. Kalau masih diusik, berarti dia sedang memegang strom itu lebih kuat lagi, ya mati. Tidak akan bisa kamu bertahan menghadapi Bapak Yahweh. Lalu orang-orang yang juga sebetulnya memakai bulu domba, tetapi sebetulnya dia seorang serigala. Saya cuma minta, Bapak, engkau telah memberikan kepekaan rohmu kepada saya dan menunjukkan siapa orang-orangnya. Saya serahkan orang ini, kalau tidak bertobat saya minta Bapak Yahweh singkirkan orang ini. Itu betul-betul terjadi loh. Ada yang ditegur keras, ditegur berat, disingkirkan, bahkan sampai ada yang kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini melalui sumur Esek, Bapak Yahweh memberitahu kita melalui Yitzhak bahwa ketika kita itu diusik, usahakan damai sejahteramu dengan engkau tidak marah. Biarkan Yahweh itu yang berperang untuk kita, dan kita akan nonton mujizatnya Bapak Yahweh di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita mesti nonton, saudara, mujizatnya Bapak Yahweh di tempat ini, ya. Yitzhak ngerti kenapa dia tidak marah. Karena sumber berkatku, keran berkatku itu tidak cuma satu, tapi ada ratusan ribuan keran-keran berkat yang dibuka Bapak Yahweh. Saudara ngerti? Keran-keran berkat Bapak Yahweh untuk tempat ini itu juga sudah dibuka Bapak Yahweh, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Ini masih iman apa sudah terjadi? Sudah terjadi.
Nanti tunggu waktunya, saya akan bersaksi secara totalitas. Jadi yang pertama saudara, ketika kehidupan kita ada di lingkungan yang penuh dengan pertentangan, kita diperlakukan tidak adil, dan kita dipaksa untuk menerima keadaan yang tidak kita sukai atau tidak mengenakan. Jangan apa ini? Jangan marah karena berkat Bapak Yahweh tidak hanya di mana? Esek, tapi berkat Bapak Yahweh itu juga bisa datang dari tempat yang lain. Dan ketika kita mencari sumber air atau sumber kehidupan atau sumber penghasilan yang lain, waktu itu Yitzhak juga memberitahu kita. Ngapain saudara? Waktu itu Yitzhak dan gembala-gembalanya, mereka cari sumber air yang lain. Nemu tidak mereka? Nemu. Mereka nemu sumber air yang lain yang namanya Sitnah. Cuman rupanya ketika sudah nemu sumber air yang baru yang namanya Sitnah, di situ ternyata apa saudara? Terjadi keributan lagi, terjadi pertengkaran lagi. Duh, kok aneh ya? Padahal Yitzhak ini dia sudah ikuti cara-caranya Tuhan, dia tidak marah, dia tidak mengadakan pertentangan dan perlawanan. Tapi kok Bapak Yahweh tidak memberkati dengan sumber air yang bagus, yang baik, yang tidak bikin ribut. Tapi justru ketika ketemu sumber air yang baru yang namanya Sitnah, di situ lagi-lagi terjadi keributan, terjadi masalah. Dan ternyata setelah saya coba menyelidiki juga, Sitnah selain berarti perselisihan, Sitnah itu juga punya arti Shiloh dan Heter, yang artinya dangkal dan kebencian. Nah, dangkalnya pikiran orang-orang Gerar ini bisa kembali kita lihat di sini saudara. Mereka ngajak ribut lagi Yitzhak dan gembala-gembalanya. Kita bisa melihat kedangkalan pikirannya itu dari kasus yang sama. Kalau saudara perhatikan, dangkalnya pikirannya orang-orang Gerar itu juga masih di satu kasus yang sama. Kasus apa? Rebutan sumur gitu loh. Ya bukan rebutan ya. Yitzhak enggak ngajak rebutan kok. Yitzhak diminta, dipaksa, ya nyoh, kasih kan begitu. Tapi kalau kita perhatikan dangkalnya pikirannya orang-orang Gerar itu masih di satu kasus yang sama. Pada waktu sumur Sitnah digali oleh Yitzhak, kembali di situ orang-orang Gerar mengambil paksa sumur tersebut. Seharusnya kalau orang nalar, orang normal, dan kalau orang itu pikirannya tidak dangkal, dan kalau orang itu jantung hatinya yang keluar dari jantung hatinya atau yang ada di dalam hatinya itu baik, seharusnya sumur Esek yang pertama atau yang sebelumnya itu harus jadi pelajaran untuk kehidupan mereka. Gitu loh, harus jadi pelajaran untuk mereka. Seharusnya mereka berpikir kalau sumur-sumur itu tidak digali sama Yitzhak, kira-kira ada enggak air di situ saudara? Enggak ada gitu loh. Cuman sayang apa? Pikirannya itu dangkal. Kalau pikiran mereka enggak dangkal, seharusnya mereka berpikir, kan kemarin habis ribut soal Esek, masa sekarang mau ribut lagi? Kalau mereka masih punya kemaluan, harusnya mereka mikir, ya toh? Wong kemarin bar ribut soal apa? Sumur Esek. Lah kok ini begitu sumur Sitnahnya digali, masa aku ngajak ribut lagi? Sekalipun itu sumur Sitnah juga ada di wilayah Gerar. Kalau pikirannya itu tidak dangkal, harusnya mereka akan menjadikan kasus sumur Esek itu jadi pelajaran penting untuk mereka. Nah, dangkalnya pikiran mereka ini karena jantung hati dan otaknya itu sudah dipenuhi dengan roh kebencian. Dan orang yang pikirannya dangkal itu biasanya hidupnya dipenuhi dengan apa? Roh kebencian. Orang kalau pikirannya dangkal seperti ini, seperti gambar-gambar ini kalau pikirannya otaknya tidak dangkal, mereka tidak akan kan kok saudara. Sampai ribut seperti ini tidak perlu gitu loh. Sampai ribut, bikin kerusuhan, bikin masalah di jalanan itu tidak perlu. Kalau sampai seperti ini berarti apa yang dangkal? Pikirannya gitu loh, tidak perlu. Maka seringkali saya juga memberitahu kepada jemaat yang ada di tempat ini, kalau saudara itu bekerja di satu pabrik,
Kemudian teman-teman saudara ngajak demo, jangan sekali-kali saudara ikut demo. Ya. Apalagi kalau demo itu kemudian membawa-bawa orang kaya. Saya ngomong begini, jantung hati saya netral. Saya tidak memihak kepada siapapun. Kalau di demo itu sudah bawa-bawa orang kaya, lalu kemudian bikin poster, spanduk besar-besaran, orang kaya jahat. Saudara tahu apa yang dilakukan orang yang bikin poster yang tulisannya orang kaya jahat? Sebetulnya orang itu sedang ngeblok mentalnya sendiri untuk dia tidak bisa jadi kaya sampai kapanpun. Perhatikan ini baik-baik. Jangan kita pernah benci dengan orang kaya. Kalau saudara benci dengan orang kaya, saudara itu sebetulnya sedang benci sama siapanya? Kekayaannya. Lah berarti ya wis, aku tak cinta kemiskinan. Kan sama saja saudara itu sedang ngomong begitu. Tidak perlu. Ya, saudara kalau ngomongin orang kaya itu apa kayak begitu, ya kurang ajar dan begini-begini. Sekalipun sikap mereka itu tidak baik, tapi tidak usah bawa predikat mereka sebagai orang kaya. Karena ketika kita sudah ngomongin mereka seperti itu, sebetulnya alam roh kita itu juga diblok. Oh, kamu benci sama orang kaya, kalau begitu kamu lebih baik jangan jadi orang kaya. Karena apa? Nanti kalau kamu jadi orang kaya, kamu dihasut seperti kamu menghasut orang itu, gitu loh. Kamu akan menghujat, kamu akan memaki-maki orang kaya sama seperti sekarang ini kamu memaki orang kaya. Kamu akan dimaki-maki. Jadi kamu lebih baik jangan kaya, miskin saja. Mau? Wah, kalau saya tidak mau, saudara. Ya, Bapak Yahweh itu sudah merancangkan kita hidup dalam apa? Kelimpahan. Ya biarkan rancangan Bapak Yahweh itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak usah pusing gitu loh. Jadi kalau diajak demo-demo, tidak usah ikut-ikut, ya, tidak usah ikut kampungan, gitu. Kita bisa kok bicara baik-baik dengan manajemen, kita bisa bicara baik-baik dengan pihak perusahaan. Tidak perlu harus pakai cara-cara model seperti ini, saudara. Ingat ya, besok kalau ada yang ikut beginian, tinggal dipikir dewe utakmu berarti apa? Dangkal apa jeru? Dangkal ya. Jadi tidak usah melihat kemana-mana. Kalau habis ikut beginian, tinggal nanti begitu duduk ternyata utakku dangkal ya. Gitu loh ya. Jadi jangan kita ikut-ikutan yang model seperti ini. Karena apa? Dangkalnya pikirannya orang-orang Gerar itu karena jantung hati dan rohnya itu sudah dipenuhi kebencian. Coba saudara perhatikan, kalau orang-orang ini dipenuhi kasih, kira-kira mereka akan seperti ini enggak? Enggak akan gitu loh. Karena apa? Otaknya, jantung hatinya itu sudah dipenuhi dengan kebencian. Dan orang yang pikirannya dangkal biasanya hidupnya juga dipenuhi dengan roh kebencian. Atau sebaliknya saudara, karena hidupnya penuh dengan kebencian, maka kebencian itu membuat pikirannya dangkal. Paham saudara? Ya, bolak-baliknya begitu. Karena orang itu dipenuhi pikirannya dangkal, dia dipenuhi dengan roh kebencian. Tetapi juga sebaliknya, karena hidupnya itu penuh dengan kebencian, maka kebencian itu membuat pikirannya jadi dangkal. Maka jangan gampang kita itu benci sama orang, saudara. Terkadang saya perhatikan ada orang yang gampang banget benci sama orang. Dicentok sedikit, disakiti sedikit, sudah mikirnya bagaimana caranya membalas orang itu. Tidak perlu. Biar Bapak Yahweh yang balaskan untuk kita. Karena apa? Kalau kita yang balas, tangan kita itu akan apa? Berbekas, ada bekasnya. Kalau tangan kita sampai berbekas dan bekas itu ketahuan, ternyata sidik jari kita. Urusan polisi tidak kita? Urusan. Tapi kalau Bapak Yahweh yang menyingkirkan orang-orang yang jahati kita, tangan kita berbekas? Enggak, karena yang menyingkirkan tangannya Bapak Yahweh, gitu loh. Kita tangannya tidak berbekas, tapi orang yang menyakiti kita itu akan dibuat Bapak Yahweh menyingkir dari kehidupan kita. Kalau saya saudara,
merespon sikap orang yang tidak baik. Paling banter saya akan cuman merespon apa? Paling banter saya cuman jengkel. Setelah itu saya akan coba netralisir jantung hati saya supaya saya tidak larut dalam kejengkelan. Di situ saya akan atur jantung hati saya itu jangan sampai kejengkelan saya itu naik ke fase berikutnya yang disebut dengan kebencian. Jangan sampai. Cukup saya kalau yang namanya manusia begitu kita diperlakukan tidak baik kan jengkel, wajar ya. Tapi jangan sampai kita masuk ke fase berikutnya yang namanya apa tadi? Kebencian. Karena saya tahu kalau saya sampai benci sama orang, maka saya bisa apa? Kepahitan, dan kepahitan itu akan jadi penyakit gitu loh. Saya sudah pernah memberitahu, kalau saudara mau lihat penerangan saya kasih linknya di sebelah kiri atas ini saudara. Ya, saudara bisa lihat di materi marah hati-hati dengan kepahitan hatimu. Saudara bisa lihat di situ fase-fase orang mengalami kanker sampai tiba-tiba ketika dia hidup, dia tidak pernah merasakan sakit di organ tubuhnya yang itu. Tapi begitu usia 50-60, kemudian tiba dia merasakan badanku kok tidak enak ya. Coba tak ke dokter, dikeroi, dibalsemi, apa jenenge, dikeroi ya, dikeroi, dibalsemi, diminyai kayu putih tidak sembuh. Dibawa ke dokter, begitu diperiksa didudukkan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu siap mendengarkan penjelasan saya. Bapak Ibu sudah mengidap kanker stadium 4. Padahal selama hidupnya orang itu tidak pernah merasakan sakit di organ tubuhnya sedikit pun. Nah ternyata dari pengalaman kami di tempat ini menangani orang-orang yang sakit berat tiba-tiba, satu di antaranya itu karena apa? Kepahitan. Sebelum kepahitan orang itu mengalami apa? Kebencian. Sebelum kebencian apa? Jengkel sih gitu loh. Jengkel, ya habis jengkel terus benci. Habis benci jadi apa? Dendam. Habis dendam yang kesemut, tidak bisa mengampuni jadi apa tadi? Jadi apa jenenge kok kesemut? Kesumat. Yang kesumat terus jadi apa? Kepahitan. Kepahitan ternyata jadi apa? Penyakit. Nah kalau orangnya yang kita pahiti ngerti masih mending. Sudah orang yang kita pahiti, orangnya tidak ngerti, yang rugi siapa sekarang? Ya kita sendiri. Orang yang kita benci tidak ngerti, orang kita benci ini cuma dermimil di belakangnya, beraninya di belakang orang itu. Nah saya modelnya tidak begitu saudara. Kalau kita dermimil, ngomel di belakang, orangnya ngerti tidak kira-kira? Tidak ngerti. Orang yang kita pahiti, kita benci, tidak ngerti, sing rugi siapa sekarang? Ya kita sendiri. Kalau saya tidak mau begitu, saya modelnya kalau ada masalah ya selesaikan begitu. Selesai tak depi, tidak peduli saya begitu. Jadi di sini saudara, kita belajar dari Yitzhak bahwa di tengah-tengah orang yang pikirannya dangkal dan hidupnya penuh dengan kebencian, Yitzhak tidak menjadi sama dengan mereka. Yitzhak juga tidak ikut-ikutan menjadi dangkal pikirannya. Dan Yitzhak itu juga tidak memenuhi kehidupannya dengan apa ini? Kebencian. Dia tetap tidak marah, bahkan dia berikan lagi sumur kedua yang dia gali. Padahal pada waktu itu Yitzhak dan gembala-gembalanya dan domba-dombanya itu betul-betul butuh air. Itu loh. Ini gambaran orang yang betul-betul butuh duit, tapi pada saat dia bekerja mulai berhasil, disepak orang, diterjang orang, disingkirkan orang, difitnah orang macam-macam. Tapi hari ini Yitzhak memberitahu, dia tidak marah, bahkan dia berikan lagi sumur kedua, dia berikan lagi ladang pekerjaan yang kedua. Kamu mau? Nih buat kamu, ya. Ketika kita merintis satu usaha bersama seseorang dan ternyata usaha itu diberkati melalui tangan kita. Tapi setelah usaha itu jalan, mungkin kita disingkirkan saudara. Hari ini kita diberitahu jangan marah.
Tetapi percayalah bahwa berkat kita itu tidak hanya datang dari esek dan sitnah. Amin. Berkat kita itu tidak hanya datang dari esek dan sitnah. Yang kalau katakanlah kita terima berkat itu masih ada riak-riaknya apa? Pertengkaran. Enak enggak? Kira-kira kita terima berkat tapi di situ masih ada riak-riaknya, keributan. Kita berhasil mungkin ya, ngambil berkat kita, hak kita. Tapi ternyata pada saat kita berhasil, di situ jujur atau tidak, jantung kita yang paling dalam, yang orang sebut dengan jantung nurani, itu mengatakan, tapi kan kamu dapatnya sama ribut juga. Kira-kira nyaman enggak kita, saudara? Kalau saya enggak nyaman. Ya. Ingat saudara, Yitzhak hari ini memberitahu kepada kita bahwa berkat Bapak Yahweh, berkat Tuhan kita itu tidak hanya dari esek dan sitnah. Tapi percayalah Bapak Yahweh sanggup membuka mata air berkat yang lain untuk kita. Amin. Bapak Yahweh itu sanggup membuka mata air berkat yang lain untuk kita. Ingat selalu bahwa keran-keran berkat kehidupan kita itu tidak hanya satu keran. Satu ditutup orang, kita buka lagi, ditutup lagi, masih ada jutaan keran-keran berkat yang akan mengalir datang dalam kehidupan kita. Percayalah, Bapak Yahweh itu seperti itu cara kerjanya. Ya. Tapi kalau saya juga saudara disuruh menikmati berkat dari hasil pertengkaran, saya itu juga tidak mau. Lebih baik kalau saya, langkah kaki saya atau derap kaki saya itu saya samakan derap langkahnya Yitzhak. Ya kalau saya begitu saudara, saya akan memilih untuk menyamakan derap langkah kaki iman saya itu dengan derap langkah kaki imannya Yitzhak. Saya akan tinggalkan esek dan sitnah, saya akan tinggalkan tempat perselisihan dan pertengkaran, saya akan tinggalkan tempat keributan, dan marilah kita masuk ke Rehobot. Rehobot artinya adalah extension, broad and wide, yang artinya perpanjangan, luas dan lebar. Mari kita membaca bersama-sama di dalam kitab Bereshit 26 ayat yang ke-22-nya. Mari kita membaca sama-sama saudara, ya, suaranya yang keras. Kita baca ayat ini, ayat 22-nya, masih di pasal yang sama 26. Sudah ketemu? Kita baca, Alef Bet Gimel. Dan dia berpindah dari sana, lalu menggali sumur yang lain lagi. Dan mereka tidak berselisih lagi karena itu. Dan dia menyebut namanya Rehobot. Dan dia berkata, karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita. Dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Ya. Yitzhak tidak mau ribut, esek mau ambil, sitnah mau ambil. Nih, mari domba-dombaku, ya gembala-gembalaku, kita masuk saja kemana ini? Ke Rehobot. Di Rehobot tidak ada lagi pertentangan dan perselisihan. Kalau Rehobot itu artinya perpanjangan, luas dan lebar. Perpanjangan, luas dan lebar ini adalah simbol atau gambaran dari kelegaan seperti yang diucapkan oleh Yitzhak. Dia katakan apa? Sekarang di Rehobot Yahweh telah memberikan apa? Kelegaan untuk kita. Bahkan di Rehobot Yitzhak dan gembala-gembalanya itu tidak cuma menggembalakan domba dok. Tapi kalau kita lihat di situ Yitzhak dan gembala-gembalanya ngapain? Mereka bisa beranak cucu. Karena apa? Karena Rehobot itu cukup untuk menampung anak cucu Yitzhak dan gembala-gembalanya. Karena apa? Karena Rehobot itu panjang, luas dan lebar. Coba kalau Yitzhak itu mempertahankan esek dan sitnah, sing isine mau ribut tok. Isine apa di situ berarti? Ya mau keributan tok, gitu loh. Rehobot adalah lingkungan yang akan membawa kebaikan untuk kehidupan dan iman percaya kita. Saudara perhatikan di situ ada kata kelegaan yang diucapkan oleh Yitzhak. Kelegaan
Artinya ketika kita mengusahakan segala sesuatu untuk iman, percaya, dan kehidupan kita, di situ kita tidak perlu dengan bersusah payah sampai ada perselisihan dan pertengkaran. Kalau kita mengacu kepada ketiga sumber, Esek, Sitnah, dan Rehobot, kita bisa menyimpulkan Rehobot itu artinya kelegaan. Dan kelegaan di sini artinya ketika kita mengusahakan segala sesuatu untuk iman, percaya, untuk kehidupan kita, untuk bisnis usaha kita, kita itu tidak perlu sampai apa ini? Susah payah, sampai ribut, bertengkar, berselisih, tidak perlu, saudara. Dan ini ada benang merahnya dengan satu ayat yang dikatakan apa? Susah payah tidak akan menambahi. Tapi berkat Bapa Yahweh itulah yang akan membuat saudara dan saya itu kaya. Amin. Jadi Rehobot itu ada benang merahnya dengan ayat ini. Bahwa orang yang mengusahakan segala sesuatu untuk kehidupannya dengan susah payah sampai bahkan harus bertengkar dan berselisih, ternyata itu tidak akan pernah menambahi kekayaannya, justru itu akan ngundang penyakit, ngundang masalah yang jauh lebih besar dalam kehidupan orang yang mengusik kehidupan kita. Tapi berkat Bapa Yahweh lah yang justru akan membuat saudara dan saya itu kaya, dan kita pasti sukses besar dalam pergumulan kita. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.